Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Tafa. Di dalam video ini, di dalam kesempatan ini kita melanjutkan tentang materi program linier, yaitu kita latihan soal lagi. Sebelumnya di video yang ketiga, yaitu program linier part 3, kita membahas bagaimana cara menyelesaikan sistem pertidaksamaan linier dari suatu daerah penyelesaian atau daerah himpunan penyelesaian. Nah, sekarang kita balik. Bagaimana caranya kita menyelesaikan ada suatu kasus sistem pertidaksamaan linier, dan bagaimana cara kita untuk menggambar sistem pertidaksamaan linier itu menjadi daerah penyelesaian atau daerah himpunan penyelesaian. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa subscribe itu adalah gratis. Ya, sekarang untuk soal awalan ya. Tentukan daerah penyelesaian dari X plus 2Y kurang dari atau sama dengan 2. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari titik-titik dari sistem pertidaksamaan ini. Misal saya punya X plus 2Y disama dengankan saja 2 ya. Kita cari titik-titiknya dari X plus 2Y sama dengan 2 ini. Misal di sini X, di sini Y. Dulu pernah diajari di SMP, misal X-nya itu adalah 0, Y-nya itu berapa? Berarti kita tutupi saja. X-nya itu 0, berarti kita tutupi. 2Y sama dengan 2, Y-nya sama dengan 1. Nah gitu. Semisal untuk Y-nya itu sama dengan 0, berarti kita tutupi untuk 2Y-nya, karena kan 2 kali 0 kan 0. Berarti di sini X sama dengan 2, berarti X-nya yaitu 2. Oh, titiknya yaitu berapa? 0,1 dan 2,0. Seperti itu. Nah, 0,1 itu di mana? Kita gambar dulu. 0,1 adalah di sini. Titik. 2,0 di mana? Oh, 2,0 di sini. Yuk kita gambar dulu. Ya, gambarnya seperti ini. Ya. Nah, karena di sini ada sama dengannya, maka daripada itu di sini garisnya garis lurus biasa tanpa ada garis putus-putus. Nah, sekarang kita menentukan sistem pertidaksamaannya, daerah penyelesaiannya yang mana. Di sini terdapat suatu kesepakatan bahwasanya kalau kita nanti menggambar daerah penyelesaian yang diketahui dia itu sistem pertidaksamaan, jadi yang bersih itu adalah daerah penyelesaiannya, yang kotor itu nanti dia yang bukan daerah penyelesaiannya. Semisal seperti ini. Semisal kita masukkan, caranya bagaimana? Semisal kita tetap yang saya sebagai acuan yaitu adalah 0,0. Kita masukkan di sini 0, di sini 0. Berarti kan hasilnya 0. Ini misal X plus 2Y kurang dari atau sama dengan 2. 0, 0, berarti 0 kurang dari atau sama dengan 2. Dia benar atau salah ketika 0 kurang dari atau sama dengan 2 itu? Oh, ternyata dia itu benar. Kalau benar, 0,0-nya ini jangan dicoret, tetapi yang dicoret yang bagian sana. Ini kan membagi menjadi dua bagian atas dan bagian bawah, berarti di sana yang dicoret. Seperti ini. Oh lah, daerah penyelesaiannya yang mana? Daerah penyelesaiannya semua yang ada di bawah ini namanya daerah penyelesaian atau daerah himpunan penyelesaian. Nah, sekarang yang bawah. Kalau seperti ini gimana? Tetap karena ini soalnya sama ya. Berarti adalah kita cari garisnya dulu, ini kita gambar. Kita gambar di sini seperti ini. Sama, yaitu karena dia itu sama dengan, berarti garisnya garis biasa. Sekarang kita yang sebagai acuan adalah 0,0. Yuk kita masukkan di sini 0,0. X plus 2Y
Y lebih dari atau sama dengan 2. Ketika dimasukkan 0, 0 berarti kan 0 lebih dari atau sama dengan 2. Sekarang 0 lebih dari atau sama dengan 2. Berarti salah atau benar kalau pernyataan seperti ini? Oh, 0 kok lebih dari atau sama dengan 2, berarti di sini termasuk salah. Kalau salah itu berarti oh 0,0 kamu salah, berarti kamu dicoret atau diarsir. Nah, seperti ini. Nah, berarti daerah penyelesaiannya yang ada di atas. Sebenarnya seperti ini cuma kesepakatan, jadi mana daerah penyelesaiannya, mana bukan daerah penyelesaiannya itu termasuk suatu kesepakatan. Karena yang mudah itu adalah daerah penyelesaiannya itu berbentuk yang bersih, maka daripada itu di sini daerah penyelesaiannya yang bersih. Lanjut ke soal nomor 1, tentukan daerah penyelesaian dari X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0, dan 2X plus 5Y kurang dari atau sama dengan 10. Di sini enaknya kita buat ini dulu, kita cari titiknya ini dulu ya. 2X plus 5Y disama dengankan 10 dulu ya. Di sini X ya, di sini Y. Misal di sini adalah 0, 0. Ketika X-nya 0 kita tutupi, berarti 5Y sama dengan 10. Y-nya berarti 2. Ketika Y-nya 0 kita tutupi di sini, 2X sama dengan 10. Berarti X-nya sama dengan 5. Oh, ternyata titiknya 0,2 dan 5,0. Ya, kita gambar dulu 0,2 di mana? Ya. Misal 0,2 adalah di sini. Nah, di sini 5,0 di sini. Kita gambar terlebih dahulu garisnya, karena di situ ada sama dengannya, maka garisnya biasa, dia tanpa putus-putus. Seperti ini. Nah, sekarang kita fokus ke pertidaksamaannya. Nah, mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah X lebih dari atau sama dengan 0. Kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya X sama dengan 0. Garis X sama dengan 0 itu sama halnya dengan sumbu Y. Sumbu Y yang mana? Sumbu Y yang ini. Kalau lebih dari 0, ini kan kalau sumbu Y di sini itu kan membagi menjadi 2, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Kalau lebih dari 0 itu kan identik dengan lebih dari 0 itu apa saja sih? 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Berarti anggotanya yang mana? Anggotanya yang kanannya, karena di situ nilainya positif. Kalau kirinya itu nilainya negatif. Kalau kanannya berarti kirinya itu nggak dipakai, berarti dicoret saja. Kamu nggak terpakai, berarti kamu saya coret, seperti itu. Sekarang yang ini, Y lebih dari atau sama dengan 0. Lah, garis Y sama dengan 0 kemarin adalah apa? Sama halnya dengan sumbu X. Makanya sumbu X di sini. Kalau lebih dari, ini kan membagi 2 ya. Berarti yang atas dan yang bawah. Yang atas itu kan nilainya positif, yang bawah itu nilainya negatif. Karena Y lebih dari atau sama dengan 0, berarti kan nilainya identik dengan positif, yaitu berapa saja? 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti yang tidak terpakai yang mana? Yang tidak terpakai yang bawah, karena bawah itu nilainya negatif. Makanya ini dicoret, saya coret karena kamu tidak terpakai. Seperti itu. Lah, kalau garis seperti ini tadi yang sudah saya bilang, berarti di sini diibaratkan 0,0. Jadi yang sebagai acuan saya itu 0,0. Sebenarnya 0,0 itu tidak sebagai acuan mutlak kita mengerjakan sistem pertidaksamaan seperti ini. Tetapi yang paling mudah yaitu adalah 0,0. Yuk kita analisis di sini. Ketika kita masukkan 0,0, 0 sama 0. Jadi kan 0 kurang dari atau sama dengan 10. Benar atau salah pernyataan seperti ini? Oh, benar. Berarti kalau 0,0-nya ini benar, ini kan membagi 2 nih garisnya, yang atas sama yang bawah. 0,0 ini kan termasuk yang bawah. Berarti
bagiannya yang bawah. Berarti yang bawah ini benar semua, jangan dicoret. Berarti yang dicoret yang atas. Oh, kamu salah karena kamu bukan anggotanya. Oh, berarti daerah penyelesaiannya yang mana? Daerah penyelesaiannya yang bersih ini. Daerah penyelesaiannya. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Ya. Di sini kita cari titiknya dulu. Ini kan ada X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0, X plus Y kurang dari atau sama dengan 4, X plus 3Y kurang dari atau sama dengan 6. Ini kita cari titiknya dulu. Titiknya apa saja? Sekarang yang pertama X plus Y sama dengan 4. Kita sama dengankan saja. Di sini 0, 0. Ketika X-nya 0, Y-nya 4. Ketika Y-nya 0, X-nya 4 juga. Oh, ternyata titiknya adalah 0,4 dan 4,0. Sekarang yang kedua, misal di sini adalah X plus 3Y sama dengan 6. Berarti di sini X, Y, 0, 0. X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan 2. Y-nya sama dengan 0, X-nya berarti sama dengan 6. Oh, titiknya adalah 0,2 dan 6,0. Sekarang kita gambar dulu garis kedua ini. Ya, 0,4 dan 4,0. 0,4 di sini, 4,0 di sini. Seperti itu. Kita gambar. Sudah. Sekarang yang gambar yang kedua 0,2 dan 6,0. 0,2 di sini, 6,0 di sini. Kita buat garisnya. Garisnya biasa ya, karena kan di situ ada sama dengannya. Kalau tidak pakai sama dengan, berarti garisnya putus. Ya. Lah, ini kan sama seperti soal nomor 1, X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Kalau X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0, garis X sama dengan 0 tadi kan sama halnya dengan sumbu Y. Berarti ini kita arsir. Sama seperti nomor 1 tadi. Kalau Y lebih dari atau sama dengan 0, berarti kan sumbu X. Karena lebih dari, berarti kan anggotanya yang atas. Berarti yang bawah ini kita coret karena kamu tidak terpakai. Sekarang ini saya misalkan garis pertama di sini adalah garis kedua, misal saja seperti itu. Garis pertama tadi yang ini ya. Ini garis pertama. Saya namai sini garis pertama. Di sini namanya garis kedua, misal seperti itu. Biar mudah. Ya, sekarang kita kerjakan yang garis pertama dulu. Nah, garis pertama adalah yang ini. Ya. Yuk kita uji coba untuk 0,0. 0,0-nya kan di sini nih. Nih. Berarti ini anggotanya ada dua, yang atas dan yang bawah. 0,0 termasuk yang bawah. Yuk kita uji coba. Kita uji coba masukkan 0,0 di dalam pertidaksamaan itu. Berarti 0, 0. Berarti kan 0 ya. 0 kurang dari atau sama dengan 4. Benar atau salah pernyataan 0 kurang dari atau sama dengan 4 ini? Oh, ternyata benar. Berarti di sini adalah benar. Berarti 0,0-nya itu jangan dicoret karena dia benar. Berarti yang enggak benar itu yang dicoret. Berarti yang atas yang tidak benar, berarti coret. Nah, kamu dicoret karena kamu tidak terpakai. Seperti itu. Sekarang yang kedua, yaitu X plus 3Y kurang dari atau sama dengan 6. Ketika kita masukkan, ini kan garisnya yang ini ya. Ketika kita masukkan 0,0 ya, berarti kan di sini 0 ya. 0 kurang dari atau sama dengan 6. 0 kurang dari atau sama dengan 6. Benar apa salah pernyataan seperti ini? 0 kurang dari atau sama dengan 6 itu. Oh, ternyata juga benar. Berarti 0,0-nya ini jangan diarsir atau dicoret. Berarti yang diarsir adalah yang atas. Loh,
kok seperti ini, oret-oretan seperti ini. Nah, di sini kan kita menemukan ruang atau space yang bersih. Lah, yang bersih itu adalah daerah penyelesaiannya. Di sini adalah daerah penyelesaiannya. Sekarang kita ke soal nomor 3. Nah, nomor 3 di sini ada X lebih dari atau sama dengan 0, 4X plus Y kurang dari atau sama dengan 4, X plus Y lebih dari atau sama dengan 2. Kita cari dulu titik-titiknya. Ini ya, kita cari titik-titiknya dulu. 4X plus Y sama dengan 4. Nah, ketika X-nya 0 berarti Y-nya sama dengan 4. Ketika Y-nya 0 berarti X-nya sama dengan 1 kan gitu. 0,4 dan 1,0. Sekarang yang X plus Y sama dengan 2. Ketika X-nya 0, nah, ketika X-nya 0, Y-nya sama dengan 2. Ketika Y-nya 0, X-nya sama dengan juga 2. Oh, ternyata titiknya 0,2 dan 2,0. Bisa kita gambar dulu. Gambar yang pertama ini, misal tadi ini namanya garis pertama, garis kedua. Garis pertama yaitu 0,4 dan 1,0. Di sini 0,4, sini 1,0. Berarti kita gambar. Terus 0,2 dan 0,2. Di sini adalah gambar yang pertama. 0,2 dan 2,0. Ini adalah gambar yang kedua. Sama, karena di sini ada sama dengannya, berarti garisnya itu sederhana biasa. Garis biasa tanpa putus-putus. Di sini adalah garis yang kedua. Yuk, sekarang kita analisis untuk pertidaksamaannya. Sekarang X lebih dari atau sama dengan 0. Tadi sudah saya ajarkan untuk garis X sama dengan 0 itu sama halnya dengan sumbu Y. Kan gitu. Sumbu Y berarti karena lebih dari 0 berarti yang kanan anggotanya. Yang kiri tidak terpakai, berarti kita arsir saja. Yang kiri tidak terpakai. Nah, seperti itu. Sekarang kita analisis yang gambar yang kedua atau garis yang pertama lah. Garis yang pertama di sini berarti 4X plus Y kurang dari atau sama dengan 4. Tadi garis yang pertama ini ya. Berarti kita ini terbagi menjadi 2. Ini saya namai kanan, ini saya namai kiri. Oh, 0,0 kan di kirinya. Yuk kita uji coba untuk memasukkan 0,0 di dalam pertidaksamaannya ini. 0 sama 0 berarti 0 kurang dari atau sama dengan 4. Benar apa salah pernyataan seperti ini? Oh, ternyata dia itu benar. Berarti 0,0 ini jangan dicoret atau jangan diarsir. Berarti yang diarsir yang kanan aja. Semua yang ada di kanan ini tidak terpakai. Sekarang yang kedua, yuk garis yang kedua yaitu ini X plus Y lebih dari atau sama dengan 2. Ini kan garisnya di sini ya, 0,0 nya di bawah ya, di atas ya. Ini kan ada dua anggota di atas dan di bawah. Oh, 0,0 nya ada di bawah. Coba kita analisis. 0 lebih dari atau sama dengan 2. Yuk, pernyataan 0 lebih dari atau sama dengan 2 benar atau salah pernyataan seperti ini itu? Oh, ternyata dia salah kalau seperti ini. Berarti ini salah. Kalau salah gimana? Kalau salah, oh 0,0 kamu salah. Berarti ya di sini 0,0-nya dicoret. Tetapi khusus yang garis yang kedua, bukan garis yang lainnya. Jadi khusus yang kedua. Lah di sini yang bersih itu yang mana? Yang bersih adalah ini ya. Di sini ada space sendiri, yang bersih itu namanya daerah penyelesaian atau daerah himpunan penyelesaian juga boleh.
Sekarang soal yang nomor 4 atau soal yang terakhir. Tentukan daerah penyelesaian dari ini. Ya. Gini, untuk yang ini kita cari titiknya dulu yang ini ya. Kita cari dulu titiknya. X plus 2Y sama dengan 6. Kita cari titiknya. Ketika X-nya 0, berarti Y-nya adalah 3. Ketika Y-nya 0, X-nya adalah 6. Oh, ternyata titiknya 0,3 dan 6,0. 0,3 di mana nih? Oh, di sini 0,3, 6,0 di sini. Kita gambar dulu. Karena di situ pertidaksamaan dengan sama dengan berarti garisnya biasa tanpa putus-putus. Ini adalah saya namai garis pertama, ini garis kedua ya. Ini adalah garis kedua. Sekarang kita gambar yang garis pertama ini. Garis pertama X sama dengan 4. Sekarang gini, untuk garis X itu adalah paling mudah X sama dengan berapa, itu paling mudahnya yaitu garis yang memotong sumbu X. Kalau garis Y sama dengan itu mudahnya garis yang dia itu memotong sumbu Y. Berarti karena di sini X sama dengan 4, berarti dia memotong sumbu X. Sumbu X yang mana? Sumbu X yang ini. Karena 4 kan di sini nih. Berarti garisnya bagaimana? Garisnya ya ini. Memotong, yang namanya memotong seperti ini. Karena garis lurus, berarti kita gambar seperti ini aja. Set. Ini namanya garis X sama dengan 4. Ini namanya garis pertama. Yuk kita cari daerah penyelesaian atau daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, ini ada lagi. X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Seperti di contoh yang pertama, yaitu adalah ini. Ini adalah X lebih dari atau sama dengan 0. Berarti yang dicoret itu yang kiri. Kalau ini adalah Y lebih dari atau sama dengan 0, berarti yang dicoret yang bawah. Nah, yuk sekarang di sini. Sekarang gambar yang pertama. X kurang dari atau sama dengan 4. Sekarang gini. Untuk X kurang dari atau sama dengan 4. Ya, bilangan apa saja yang kurang dari atau sama dengan 4? Berarti apa saja? 4. Berarti kan 4, 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Padahal garisnya ini. Berarti anggotanya yang mana saja tadi? 4, 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, dan seterusnya sampai tak hingga. Berarti yang tidak terpakai yang mana? Yang kanan. Berarti yang kanan ini kamu tidak terpakai. Berarti saya coret gitu. Sekarang yang gambar yang kedua. X plus 2Y kurang dari atau sama dengan 6. Kan ini ya. 0,0 nya kan di sini. Sama seperti contoh-contoh yang awal tadi, yang sebagai acuan yang 0,0. Ini atas, ini bawah. Oh, 0,0 nya di bawah. Yuk kita masukkan 0,0 sama dengan 6 gini. 0 sama 0, 0. Ini kurang dari ya. 0 sama 0, 0. 0 kurang dari atau sama dengan 6. Benar atau salah pernyataan seperti ini? Oh, ternyata benar. Karena 0 itu kurang dari atau sama dengan 6. Oh, benar, berarti 0,0 kamu tidak saya coret. Berarti yang dicoret yang mana? Yang atas. Gitu. Nah, daerah penyelesaiannya yang mana? Daerah penyelesaiannya yang bersih. Dari video-video yang sudah saya paparkan tadi, yang sudah saya jelaskan tadi, semoga menjadi sebuah gambaran untuk kita semua bagaimana menyelesaikan suatu kasus sistem pertidaksamaan linier yang akan kita wujudkan ke dalam daerah penyelesaian atau daerah himpunan penyelesaian. Cukup sekian dari saya, Kak Tafa. Jangan lupa untuk subscribe video ini, karena subscribe itu, ingat, subscribe itu adalah gratis. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah katanya saya mohon maaf.
Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.